Kembali lagi di Inner Heart Talk, edisi Halo. spesial sama Mas Ani ya, edisi spesial Idul Fitri. Jadi kita bahas Idul Fitri aja ini belum beres-beres. Gimana nih Mas? Berapa ini? Ini ke berapa nih? Ke 6, 7, 7, 6, 6, 6. Ini udah banyak banget nih ngomongin, padahal mau ngomongin Idul Fitri. Tapi ada baiknya Mas, mungkin karena Idul Fitri ini base-nya kita dari awal baca surat Ar-Rum ayat 30. Oh iya, nah masih ingat nggak Rum artinya apa? Rum Hah? adalah nafsu. Rum adalah hawa Selalu nafsu. kalah dan menang di hati kita. Kalah dan menang di Oke. hati kita. Jadi bukan ngomongin bangsa Romawi, tapi bagaimana kita bisa menaklukkan nafsu di hati kita. Oke, aku baca dulu deh Mas, sekali lagi ya, surat Romawi itu 30-30-nya ya. apa loh? Romawi kan nafsu kan, nafsu berkuasa kan, dia pengen Oh, nguasain iya, iya, dunia. iya, iya, yes. Benar, 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 benar. Nafsu juga. Oke, 30-30. Oke, kita ke 30-30 dulu sebagai baseline Idul Fitri. Nah, Idul Fitrinya jangan bosen nih, kita nggak selesai-selesai bahas Idul Fitri, panjang ceritanya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, udah kita bahas. Ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah udah kita bahas. Bahas. Tidak ada perubahan atau perubahan pada fitrah Allah, itulah din, agama yang lurus, udah kita bahas. Bener Mas. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dinul Mudah-mudahan, Qayyimah itu ya, agama yang lurus. Kita ya, udah bahas itu Dinul udah Qayyimah. baca Dinun Qayyimah tadi gitu ya. Oke, nah 31-nya baru kita masuk nih. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Taubat juga udah kita bahas, ingat ya. Bukan masalah Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tapi kamunya kemana aja. Gitu lah kira-kira. Mau diampuni tapi kitanya nggak berserah gitu. Oke. Dan Nah, bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Oke, Mas. kurang apa nih? Sholat dan Sholat dan mempersekutukan Allah. mempersekutukan. Ya, oke. Jadi kita coba bahas dulu ya. Eh, Hati kita itu kan kemarin kita bahas ada kata-kata Al-Fatihah. Al-Fatihah Oke. itu Oke. membuka. Oke. Nah, itu ada di surat ke-1 dan 48. Artinya Oke. terbuka. Nah, hati, diri sejati, keberadaan kita tuh perlu diarahkan dan terhubung kepada Allah selalu gitu. Tapi kan mau diarahkan dan terhubung ini arti dari sholat. Jadi sebelum sholat harus atau di dalam sholat harus membuka hati. Makanya setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah. Nah, Oke. untuk mungkin kita bahas secara detail di season 2 Inner Heart Season 2, Talk. Indah Heart Ya, Talk, yes. 2. Oke, sekarang baru season 1 kan. Hmm. Jadi kita perlu mendirikan sholat. Sholat itu artinya terhubung atau kalau bahasa Arabnya itu silatun. Hmm. Kita mengenal istilah silaturahmi, Oh, hubungan kasih oke. sayang, ya kan? Hmm. Nah, jadi sholat itu berarti terhubung. Tapi sholat juga bisa berarti sholawat. Sholawat itu Hmm. sholat itu akar kata yang sama, yang artinya doa. Makanya di dalam surat 9 ayat 99, di situ dikatakan malaikat itu berdoa, bahasa Arabnya itu Hmm. sholawat. Mau dibuka nggak ayatnya? Boleh, Mas, supaya 9 kita ayat. tahu secara bahasanya dulu gitu. Ya. 999 ya. Wih, ini QQ nih. 999. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di situ ada kata-kata sholawat, sholawat Rasul kan? Ya, Nah, sholawat Rasul artinya doa, doa ya. Rasul. Jadi sholawat Rasul Wassolawat di sini. ya juga berarti doa. Hmm. Makanya di dalam sholat itu yang terpenting dan paling wajib itu membaca surat Al-Fatihah yang Betul. artinya sebenarnya itu doa kan? Sholat kan Betul. doa. Karena Betul. Al-Fatihah itu kan doa membuka, ya kan? Hmm. Buka apa? Ya hati ya, udah pasti ya. Hati. Nah, makanya waktu sholat kan tangannya ditaruh di sini, ya kan, supaya hati Hmm. terbuka. Kalau nggak salah kita punya satu season khusus membuka hati nanti ya, akan kita Yes. di Nurhat Yes. Talk. Jadi Hmm. nanti silahkan dibuka itu. Nah, jadi
mendirikan sholat itu berbeda dengan menyelesaikan atau menunaikan sembahyang. Itu dua hal Hmm. berbeda, ya. Meskipun itu satu sama lainnya terkait ya. Jadi yang terhubung kepada Allah tuh hati dan keseluruhannya. Hmm. Nah, melalui sholat atau terhubungnya hati dengan Allah ini, Allah itu bisa membersihkan dan mensucikan semua yang tidak benar, yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini, agar kita itu bisa kembali kepada sikap awal itu, sikap yang Hmm. awal atau yang namanya fitrah itu. Fitrah tadi, yes, yes. Heeh. Jadi gimana cara untuk balik ke fitrah? Harus terhubung, harus mengarah, tapi sebelumnya Hmm. harus terbuka dulu. Hmm. Dengan itu maka semua yang nggak sesuai kehendak Allah tuh dibersihin sama Allah satu persatu. Tapi kemarin kan di episode sebelumnya kita harus terbuka kan, jangan Betul, ditahan, dilepas. betul, betul. Dan kita harus tobat, harus kembali, Hmm. jangan berpaling. Nah, begitu kembali dan sholat terhubung, nah nanti cara menghubungkannya harus dari hati, bukan sekedar dari fisik gitu. Nah, itu semua akan dibersihkan. Jadi sikap hati kita akan mengarah lurus hanya menghadap kepada Allah. Wajah Allah seperti di fitrah kita itu tidak kepada kepentingan, kemauan, tujuan apapun dari kita. Hmm. Jadi kita tuh lebih sesuai kehendak Allah untuk lebih pasrah dan berserah. Makanya itu disebut ada sebelum Al-Fatihah ada doa iftitah yang mengarahkan segala-galanya itu dipalingkan dari segala-galanya untuk hanya mengarah kepada Allah. Iya, betul, Mas. Nah, ini yang disebut sebagai sholat membawa kita ke fitrah atau ke dalam sikap kepatuhan awal atau yang disebut sebagai dinul qayyimah. Hmm. 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 Nah, ini suatu sikap, suatu pengalaman. Jadi harus dialamin loh, nggak bisa diwakilin. Ya, harus Nah, dia nggak bisa diwakilin. Iya benar, Mas. orang harus mengalami proses sholat yang benar ini. Hmm. Hmm. Jadi bisa terhubung dengan Allah, seluruh hati dirinya terbuka, mengarah, dihubungkan langsung kepada Allah. Ini sebuah pengalaman, Ya, bukan hanya sekedar dilakukan dan hanya fisiknya saja, tapi seluruhnya itu harusnya hatinya ikut sholat, hati nuraninya juga segala macam. oke. Nah, sehingga kita tuh nggak berpaling lagi dari Allah gitu. Makanya di dalam Al-Quran ada as-sholatu daimun. Jadi sholat Hmm. setiap saat, ya kan? Ya, Itu di surat 70 ayat 21. 21. Ya, Nah, coba dibuka tuh. oke. 70 dari 19 aja kali ya, Mas ya? Ya, boleh. Ini seru soalnya ini ngomongin aku sih, bukan kita, aku. Kalau Oke. buka surat 70 Sama, tuh saya juga. refleksi lah, aku lah gitu ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, jelas. Oke. Apabila ia ditempa kesusahan, ia berkeluh kesah. Oke. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, balik lagi tuh. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini kan ya. Nah, ya. Oke. Dan 23-nya, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, jadi mengerjakan sholat dan mengerjakan sholatnya terus-menerus. Ya, sholatihim Arkain, daimun, betul. imun, sholat daim. Jadi, karena sholat itu artinya kan hatinya terbuka, mengarah, Hmm. menghadap, terhubung gitu kan. Jadi, eh, ini harusnya setiap saat terus-menerus. Nah, jadi jadi terus-menerus tuh meskipun ketika kita sedang sholat yang secara fisik itu, syariat itu sholat, itu Hmm. juga harus terhubung mengarah, tapi di luar sholat yang syariat itu tetap sholat gitu. Ya. Nah, kita tuh nggak bisa, tapi membuka hati kita, mengarahkan hati kita, menghubungkan kepada Allah nggak bisa. Hmm. Diniatin kayak apapun nggak bisa aja. Nggak ada Hmm. caranya, nggak ada teorinya, nggak ada metodenya. Metodenya cuma satu, yaitu pasrah dan Hmm. berserah. Sehingga kita tuh bilang kepada Allah, ya Allah pasrah dan berserah, untuk pasrah dan berserah pun harus dibantu. Lalu hati kita pasrahkan juga kepada Allah untuk selalu dibuka terus-menerus, diarahkan terus-menerus, dihubungkan terus-menerus. Sehingga kita bisa sholat terus-menerus. Nah, selama ya kita hatinya terbuka, terhubung, dan mengarah dulu, lalu terhubung kepada Allah, Hmm. selama itu juga Allah bisa membersihkan dan mensucikan kita. Makanya sholat selalu habis itu apa? Sholat dan zakat. Zakat, oke, oke. Nah, zakat itu artinya dibersihkan terus-menerus, disucikan terus-menerus. Dan Hmm. sholat dan zakat itu nggak terpisah, jadi satu.
Ya kan banyak ayatnya kan, mendirikan Ya, sholat dan menunaikan zakat gitu kan. ya, 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 ya. Ini tuh ketika hati kita terarahkan, tadi kan begitu kita kembali ke Allah pasti selalu diampuni gitu. Hmm. Nah gitu. Makanya jangan musyrik, jangan Hmm. berpaling kepada Allah. Nah ini Hmm. topik yang terakhir yang mau kita bahas dalam kaitan dengan hidup kita ini. Musyrik. Kalau Oke, musyrik nggak bisa diampunin. Bukan Allah nggak bisa, tapi Allah tidak mau maksa sehingga Allah tuh menunggu. oke, oke. Ntar, Begitu ke musyrik. oke, kita recap dulu sholat sedikit, Mas. Jadi tadi intinya adalah sholat itu connecting intinya ya. Silah itu kan juga jalan gitu ya. Oke. Connecting dalam sebuah doa. Nah, jangan lupa. Connecting dalam sebuah doa gitu ya, Ya, kira-kira ya. karena kita nggak Oke. bisa apa-apa, kita cuma bisa doa aja. Oke, oke. Jadi intinya secara hakikat gerakan apapun yang dilakukan dalam sholat, intinya adalah konektivitas hatinya sebetulnya gitu ya, Ya, kira-kira ya. artinya. Karena gini Mas, Lebih mungkin juga kan ada orang mengerjakan ritual, tapi hatinya tidak terkoneksi kepada Allah gitu, kan mungkin? mungkin itu udah kebanyakan ya saya dulu juga saya sekarang juga masih begitu. Alhamdulillah udah santai Ya, aja lah gitu. Jadi ya. makanya di Quran dibilang, "Janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk." Mabuk. Iya, Yes, yes, yes. surat 4 Oke. ayat 43 ya kan. Iya, iya, iya. Oke, kita baca dulu Oh, ya. Terakhir nih, oke. sebelum musyrik. Wah, ini seru nih. 4:43. Oke, surat 4 ayat 43. Iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali Ya. sekedar berlalu saja. Oke mas, ini mabuk Jadi ya tadi ya? sholat mabuk, orang kalau lagi minum, lagi apa itu nggak mungkin sholat. Maksudnya mabuk di situ secara hakikat adalah kamu sholat tapi hatimu tidak terhubung, Oke. kamu tidak terbuka, fisiknya saja yang sholat, hatinya nggak ikut, gitu kan? Hmm, hmm, Dan hmm, hmm. sholatnya buru-buru ya udah pasti itu mabuk gitu. Jadi Oke. perlu sholat itu perlu terhubung sampai Yes. terhubung kepada Allah. Oke. Jadi intinya mari kita sholat yang daim tadi, sholat yang dalam doa, connecting dalam doa yang selalu terhubung kepada Allah. Dan ini juga menarik nih tentang musyrik, tapi kita akan bahas di episode yang akan datang. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Oke, asik.